Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian masih baik-baik saja dan tetap semangat meskipun kita belajar dengan moda pembelajaran jarak jauh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nah, ini adalah pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan suatu hal, supaya hal yang akan dilakukan oleh pembaca dapat berjalan dengan baik. Teks prosedur ini biasanya menyajikan langkah-langkah dari tahapan paling awal hingga tahapan paling akhir. Sebagai contoh, apabila ingin menggunakan komputer atau barang elektronik lainnya, maka harus membaca langkah-langkah menggunakannya terlebih dahulu, mulai dari menghidupkannya hingga selesai menggunakannya. Apabila pembaca membacanya dengan baik dan menerapkannya dengan baik, tentunya akan memperoleh hasil yang baik pula. Itulah pengertian dari teks prosedur. Kemudian kita akan pelajari yaitu tentang jenis teks prosedur. Secara garis besar, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan teks prosedur sederhana, kemudian ada yang disebut dengan teks prosedur protokol, dan yang terakhir yaitu teks prosedur kompleks. Kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari teks prosedur sederhana. Disebut sebagai teks prosedur sederhana dikarenakan penyajian teksnya yang sangat sederhana. Teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja, ya. Jadi ingat, teks prosedur sederhana hanya memiliki 2 atau 3 langkah saja. Jadi, teks ini sangatlah singkat dan hanya menyajikan bagian yang dianggap bagian benar-benar pentingnya saja. Ya, jadi teks ini sangat singkat, hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Sebagai contoh, dalam menggunakan gerindra, penjelasannya tidak dimulai dari menancapkan atau menghidupkan stok kontak, ya. Tetapi untuk membuat teks yang singkat, penjelasannya mungkin bisa dimulai dari menekan tombol ketika semuanya sudah siap, ya. Jadi teks ini adalah teks yang paling sederhana di antara teks prosedur yang lainnya. Baik, kita akan melanjutkan yang kedua. Mohon maaf, di sini masih ada contoh teks prosedur sederhana. Ya, saya akan jelaskan. Di sini ada contohnya, yaitu mengenai prosedur mengoperasikan vacuum cleaner. Ya, untuk membersihkan debu dan kotoran di karpet, baik itu karpet rumah, kantor, mobil, kamu bisa menggunakan alat vacuum cleaner. Dengan vacuum cleaner, kamu akan lebih mudah membersihkan debu dan kotoran. Berikut adalah prosedur mengoperasikan vacuum cleaner. Ya, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu nyalakan mesin dengan menekankan tombol on pada mesin vacuum cleaner. Yang kedua yaitu arahkan mesin vacuum cleaner ke tempat-tempat yang kotor atau berdebu di rumah, di kantor, atau di mobilmu. Kemudian, usai menggunakan vacuum cleaner, jangan lupa untuk dimatikan dengan tekan tombol off, ya. Jadi teman-teman di sini bisa melihat atau bisa menyaksikan bahwa contoh teks prosedur sederhana itu hanya memiliki 3 langkah, ya, 3 langkah dalam teks tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibalik, ya. Jadi teman-teman, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa teks prosedur protokol ini langkah urutannya atau urutan langkahnya dapat diubah atau dibalik, ya.
Walaupun kita membolak-balikan langkah tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang baik ya. Jadi, meskipun langkah-langkah tersebut kita balik atau dirubah, mungkin misalnya yang nomor 3 dirubah menjadi nomor 4 atau sebaliknya, tetapi tetap mempertimbangkan bahwa kita masih memperoleh hasil yang baik. Saya akan berikan contohnya, yaitu cara memasak mie instan. Ya, di sini mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga dapat untuk dimasak. Berikut adalah cara-cara masak mie instan. Bahan: mie instan 1 bungkus, kemudian air secukupnya. Tata cara memasak ya. 1. Rebus air sampai mendidih. 2. Buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu. 3. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. 4. Selanjutnya, siapkan piring dan tuangkan bumbu ke dalam piring. 5. Setelah mie matang, tuangkan mie ke piring. 6. Aduk bumbu mie agar bumbu merata. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mie siap disajikan. Ya, teman-teman, silahkan perhatikan di sini ada tata cara memasaknya. Setidaknya ada 7 langkah ya, yaitu mulai dari merebus air sampai mendidih hingga mie siap disajikan. Ya, teman-teman, di sini silahkan cermati langkah-langkahnya. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 itu bisa dirubah di salah satu langkahnya. Contohnya di langkah yang keempat ya, dan kelima. Mungkin teman-teman pernah ya membuat sebuah mie instan. Nah, di sana biasanya teman-teman bisa ya menyiapkan piring dan menuangkan bumbu ke piring. Kemudian setelah matang mie, tuangkan mie ke piring. Ini bisa dirubah teman-teman. Jadi teman-teman bisa menjadikan langkah nomor 5 ini sebagai nomor 4, yaitu mie dimasukkan ke dalam piring tetapi belum memasukkan bumbunya. Kemudian baru bumbu ditaruh setelah mie sudah ada dalam piring. Jadi bisa diganti teman-teman. Bisa dibalik, yaitu ketika kalau dalam teks contoh ini yaitu mie diberi bumbu ketika sudah ada bumbunya diberikan terlebih dahulu sebelum mie dituangkan ke piring. Tapi pada faktanya kita bisa membalikkan langkah ini. Nah, ini adalah contoh teks prosedur protokol, bahwa salah satu ciri teks prosedur protokol ini salah satu langkahnya atau beberapa langkahnya bisa dirubah ya, bisa dirubah, tetapi hasil akhirnya juga masih menjadi tujuan awal, jadi tidak akan merubah hasil akhirnya. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke jenis teks yang selanjutnya, yaitu teks prosedur kompleks ya. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Biasanya berisi banyak langkah-langkah atau tahapan yang ditulis sangat berurutan dan disertai sub-sub langkah ya. Kita perhatikan di sini contoh teks prosedur kompleks. Cara membuat KTP. Semua warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun wajib membuat KTP sebagai tanda kependudukan yang sah. Sehingga sangat penting bagi Anda untuk mengetahui prosedur dalam membuat KTP. Berikut langkah-langkah membuat KTP. Dokumen yang diperlukan ya, akte kelahiran. Mohon maaf, ini tadi ada salah penulisan. Akte kelahiran itu seharusnya ditulisnya dengan akta ya, karena bukan ini A yang benar. Kemudian langkah-langkah membuat KTP. 1. Mendatangi ketua RT setempat untuk membuat permohonan pembuatan KTP dengan menyerahkan semua data tersebut. 2. Setelah formulir permohonan sudah ada,
Anda bisa mendatangi ketua RW untuk meminta stempel dan tanda tangan. 3. Lalu, Anda mendatangi kantor kelurahan setempat untuk meminta stempel dan tanda tangan. 4. Setelah semua sudah siap, Anda mendatangi kantor kecamatan dan melakukan sesi foto dan rekam sidik jari. Yang terakhir, Anda menunggu KTP sampai jadi selama seminggu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa membedakan perbedaan antara teks prosedur sederhana, prosedur protokol, dan prosedur kompleks. Kalau dalam prosedur sederhana tadi, langkah-langkahnya itu terdiri dari 2 sampai 3 saja. Tapi di sini ada 5, ya. Ada 5. Lalu bagaimana Pak membedakan teks prosedur protokol dan prosedur kompleks? Nah, kalau teks prosedur protokol tadi, langkah-langkahnya bisa dibalik atau bisa diubah. Tetapi untuk teks prosedur ini atau teks prosedur kompleks ini, langkah-langkahnya tidak boleh ada yang dirubah. Jadi harus tetap urut. Ya, misalnya kita tidak boleh terlebih dahulu mendatangi ketua RW, ya, baru ke ketua RT. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sudah seharusnya diperhatikan dan memang seperti itu, tidak bisa dibalik-balik, ya. Tapi kalau dalam teks prosedur protokol tadi, salah satu langkahnya itu bisa dibalik, tetapi untuk di teks prosedur kompleks ini tidak boleh dibalik, ya. Itu salah satu ciri dari teks prosedur kompleks ini. Baik, itulah materi yang mungkin bisa saya sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya saya akan sampaikan materi-materi yang lain, ya. Tentunya kalian tetap semangat dan pahami materi ini dengan baik. Baik, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.